hukum kedokteran tidak hanya berkutat mengenai aturan tertulis, tapi juga bagaimana kita bisa bertanggung jawab dan menjaga nilai moral dalam menjalankan setiap tindakan medis. Setiap keputusan yang dipilih oleh dokter tidak hanya menyangkut mengenai kesehatan manusia, tetapi juga bersangkutan mengenai hak, martabat, serta kepercayaan sesama manusia. Dalam video ini, kami berharap bisa menjelaskan mengenai penerapan dari etika hukum kedokteran, di mana penerapan medis, peraturan medis berhadapan dengan keluarga, perasaan, serta batas-batasan hukum yang berlaku. Selamat nonton. Permisi dok. Permisi dok, ini hasilnya. Ini hasil dari biopsi Nyonya Ratna ya? Iya dokter. Baik, dari hasilnya di sini, Nyonya Ratna ini mengidap karsinoma stadium B. Benar dokter. Permisi dok, keluarga pasien sudah menunggu di luar. Namun suaminya berpesan kepada saya untuk hasilnya tidak diberitahu ke istrinya, takut istrinya mengalami shock atau stres. Memang kadang keluarga pasien seperti itu ya dok? Katanya sih demi kebaikan pasien. Iya sih, emang situasi seperti ini sering terjadi dan memang sering membuat kita dilema. Tapi kita itu harus mengingat kalau misalkan pasien itu memiliki haknya untuk mengetahui kondisinya dia sendiri. Karena dipanggil oleh keluarganya. Bapaknya antri BPJS juga ya? Iya bu. Ini lama banget ini ya? Ini antrinya saya dari tadi nggak dipanggil lah. Iya. Saya ngasih jadi apa? Pasien BPJS ini. Permisi sus, boleh tolong lanjutkan keluarganya Nyonya Ratna? Mau ke BK ya? Iya, yang sabar ya Pak. Antrinya langsung. Permisi, keluarganya Nyonya Ratna. Oh iya. Ya, duluan bu. Oke. Duluan. Permisi dok. Iya, silakan duduk. Jadi gimana ada hasil pemeriksaan istri saya? Oh, Ibu Ratnanya di luar ya? Kenapa tidak masuk? Jadi gini dok, kalau saya belum minta tolong, Ya? kalau memang benar hasil pemeriksaan istri saya itu kanker, kalau masalah obat atau terapinya tetap dijalankan nggak apa-apa dok, tapi asal jangan dikasih tahu dari istri saya. Iya dokter, mama saya sangat sensitif sekali. Apalagi kalau tahu penyakitnya ini bisa jadi penyakitnya tambah parah. Jadi gini, Pak Andi, saya paham kekhawatiran Pak Andi dan juga Masnya juga. Tapi kalau misalkan pada suatu hari kondisinya itu dibalik, Pak Andi yang sakit, kemudian Masnya atau Ibu Ratnanya memilih untuk menyembunyikan hal itu dari Pak Andi, tentu rasanya kayak kurang nyaman kan, tidak mengetahui bagaimana kondisi Pak Andi sendiri. Maaf ya Pak untuk menyalah, tapi apa yang dikatakan dokter itu benar. Setiap pasien itu punya hak untuk mengetahui, terus bisa memilih pengobatan maupun menolak pengobatan tersebut. Dan itu merupakan hak setiap insan manusia. Iya betul. Tapi dok, bagaimana cara memberitahu ke ibu saya? Kalau itu nanti kita akan sampaikan dengan secara baik-baik dan juga pelan-pelan kita akan memberikan edukasi kalau misalkan penyakit dari Ibu Ratna ini nanti bisa sembuh melalui terapi yang kedepannya akan kita lakukan seperti itu. Minta tolong dibantu dok ya. Iya, Citra minta tolong dipanggil Ibu Ratnanya ya. Baik dokter. Waalaikumsalam. Misi dokter. Jadi gimana dokter hasil kesehatan saya? Jadi dari yang sudah kita lakukan, ternyata di payudara ibu ada tumor seperti itu. Jadi bisa dibilang ibu mengidap payudara. Kanker dok? Tenang. Tenang dulu. Ibu nanti untuk yang bisa kita lakukan yaitu dengan pengangkatan payudara ibu secara keseluruhan. Diangkat gimana dok? Jadi nanti payudara ibu nanti kita operasi untuk mengangkat keseluruhan tumor dan mencegah mengalami tumor seperti itu. Ibu, nanti kita akan melakukan yang terbaik ya, karena kita sudah sering menangani kasus seperti ini dan hasilnya cukup memuaskan kok. Dokter, jadi penanganan apa yang terbaik buat mama? Jadi nanti ada dua penanganan. Pertama itu pengangkatan keseluruhan, yang kedua itu pengangkatan hanya di area tumor. Tapi perlu diketahui juga kalau misalkan penanganan ini ada resikonya. Yang pertama, kalau misalkan pengangkatan keseluruhan itu Ibu Ratna kehilangan salah satu payudaranya. Kalau misalkan hanya pengangkatan sebagian,
itu bisa, tapi ada kemungkinan juga kembalinya tumor karena masih ada tersisa saluran di situ seperti itu. Tapi saya kembalikan nanti ke Ibu Ratna mau mengambil penanganan keseluruhan atau sebagian saya kembalikan nanti ke Ibu Ratna. Saya pikir dulu ya. Oh ya, saya beri waktu 1 jam, Ibu cukup? Oh ya, jadi nanti dipikir-pikir terlebih dahulu baiknya bagaimana keputusannya selama 1 jam. Nanti Ibu kembali lagi ke sini ya Ibu ya untuk menyampaikan bagaimana keputusan dari Ibu. Siap. Jadi nanti operasinya dilakukan di jam 4 ya? Nanti persiapannya udah selesai semua. Dokter lihat ada musim labnya kemarin itu yang drastis dokter. Kok bisa? Yang awalnya 250.000 jadi 50.000 dokter. Nah, sini coba lihat. Enggak, ini nggak bisa kita batalkan aja operasi hari ini. Ini resikonya besar banget kalau misalkan kita operasi dengan trombosit seperti ini. Kita batalkan aja. Tapi dok, persiapan operasinya udah selesai semua dan keluarganya juga sudah bersiap. Memang nggak bisa tetap operasi dengan persiapan ekstra ya, Mbak? Enggak. Kita sebagai dokter itu punya prinsip di mana kita itu tidak boleh membahayakan pasien. Jadi kalau misalkan kita tetap operasi dengan kondisi trombosit rendah ini, risiko pendarahannya itu besar dan itu lebih membahayakan daripada kankernya itu sendiri. Kita nggak bisa melakukan operasi hari ini. Kita batalkan saja. Dok, istri saya jadi operasi hari ini kan? Kenapa ya dok? Jadi Pak, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu karena untuk operasi dari Ibu Ratnanya harus ditunda terlebih dahulu karena Kok bisa sih dok? Istri saya kan udah siap mentalnya hari ini. Kenapa Iya. ditunda-tunda sih dok? iya saya mengerti, tetapi untuk hasil lab yang baru keluar tadi trombosit Ibu Ratna terlalu rendah untuk dilakukan operasi dan itu beresiko pendarahan yang cukup berat. Jadi saya tidak bisa melakukan operasi pada hari ini. Terus gimana dok solusinya dok? Jadi nanti kita akan tunda terlebih dahulu operasinya selama 1 minggu terlebih dahulu sambil kita stabilkan terlebih dahulu ya trombositnya. Wah, gak bisa nih. Lama sekali sih. Gak bisa nih. Gak bener kalian. Saya bawa HP loh ini. Saya viralkan kalian. Saya viralin ini. Mas, tolong berkenan mas. Mas, Saya punya bukti loh ini. Saya mengerti kekhawatirannya kalian berdua, tetapi saya tetap tidak bisa melanjutkan operasi ini karena trombositnya terlalu rendah. Mau di bagaimanapun juga, tetap resikonya terlalu besar untuk dilanjutkan. Terus solusinya gimana dok? Jadi solusinya kita menunda terlebih dahulu operasinya selama 1 minggu sambil kita stabilkan terlebih dahulu trombositnya dari Ibu Ratna. Baru kita bisa lakukan operasi kembali setelah kita lakukan penstabilan hingga 100.000 trombositnya angkanya itu minimal baru bisa kita lakukan operasi. Ya sudah gini aja dok, semuanya saya pasrahkan ke dokter, tolong dokter lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau terjadi apa-apa sama istri saya, dokter yang tanggung jawab ya. Iya, baik, akan saya lakukan seterbaik mungkin ya ke depannya. Harus dok. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ada masalah dari administrasi Ibu Ratna. Masalah apa? Apa ya? Dok? Gini, sebenarnya untuk BPJS Ibu Ratna sendiri itu sudah kan 3 bulan. Lalu untuk mengcover biaya operasi dan demo itu tidak bisa ya. Totalnya berapa? Sekitar 50 juta dokter. Hah? 50 juta? Iya. Dok, saya cuma kerja pabrik dok. Gaji saya itu cuma 3 juta per bulan. Dari mana bisa saya dapat 50 juta itu? Dok, apalagi saya dok. Saya itu masih kuliah. FK juga. Dan ini masih ada motor yang masih belum lunas. Maaf dokter, jika memang keluarga Ibu Ratna keberatan, kita bisa memindahkan Ibu Ratna ke rumah sakit daerah supaya pembayaran lebih minim Atau apa? Ini Bu Gina itu perlu penanganan sekarang juga loh. Maksudnya itu dalam waktu dekat itu harus ditangani. Nggak bisa besok, lusa, atau minggu depan. Kita sudah menunda 1 minggu kemarin. Kita nggak bisa tunda lagi. tapi dokter ini sudah aturan dari rumah sakit. Citra, gini aja kamu
Tolong nanti dihubungi dari pihak administrasinya, nanti dibantu ibaratnya buat ini ya, mendaftarkan ke keluarga kurang mampu. Mohon maaf dokter, tapi Ya. masih banyak pasien lain yang butuh bantuan. Jadi gini ya Citra, kita itu kan sebagai tenaga medis itu membantu pasien kita yang membutuhkan kita semaksimal mungkin. Jadi selama kita masih bisa dimaksimalkan cara pembantuannya, jadi kita usahakan aja. Jadi nanti kamu hubungi aja pihak administrasinya, seperti itu ya. Baik dokter. Tolong diusahakan ya dok ya. Iya, jadi nanti bapaknya dibayar dulu ya Pak ya, nanti tunggakannya biar BPJS-nya biar aktif kembali seperti itu. Insya Allah. Nanti buat biaya yang kurang ke-cover, yang nggak bisa ke-cover itu nanti biar diusahakan dari pihak rumah sakit untuk meng-cover biaya tersebut. Begitu Terima kasih ya. dok ya. Terima kasih. Iya. Ya, memang sudah tugas dari kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu bagaimana kesulitannya pasien kita yang membutuhkan kita. Jadi seperti itu ya Bapak. Jadi ya Mas ya. Jadi sekarang tenang dulu, ditenangkan pikirannya seperti itu ya Pak ya. Terima kasih dok.